Di hari pertama kampanye, pasangan calon Bupati wan Wakil Bupati Barito Kuala Mujiat Fahrin Nizar menyambangi pendukungnya di dua tempat, yaitu di Desa Brangas Timur, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, wan Desa Tamban Raya Baru, Kecamatan Mekarsari, Kabupaten Batola, Kalimantan Selatan. Anak-anak tadi yang harap tadi, itu tidak salah kita punya cita-cita. Di hari pertama kampanye, pasangan calon Bupati wan Wakil Bupati Barito Kuala Mujiat Fahrin Nizar menyambangi pendukungnya di dua tempat, yaitu di Desa Brangas Timur, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, wan Desa Tamban Raya Baru, Kecamatan Mekarsari, Kabupaten Batola, Kalimantan Selatan. Kampanye di Desa Brangas Timur, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala dilaksanakan di kediaman Arfah, anggota DPRD Kabupaten Barito Kuala dari fraksi Gerindra, beisukan Kamis 26 September 2024. Calon Bupati Barito Kuala Mujiat di hadapan pendukungnya menyatakan sudah 29 tahun menjadi warga Batola, wan tinggal di Kelurahan Handil Bakti. Semasa karirnya telah dipercaya Gubernur Kalimantan Selatan Sahbiri Nur menjadi pejabat Bupati Batola sejak 21 November 2022, sehingga sudah berpengalaman membuat kebijakan wan mengatur administrasi keuangan. Inilah yang menjadi modal dasar menjadi bupati. Di hadapan pendukungnya, Mujiat menyatakan program perbaikan kualitas banyu minum sudah lawas menjadi persoalan wan belum terpecahkan di Alalak, serta peningkatan ekonomi kerakyatan melalui rencana pembangunan pelabuhan berskala nasional, internasional di Tabunganen. Letak geografis nang berdekatan wan hanya dibatasi Sungai Barito, maka diyakini Alalak akan mendapat imbas positif dari pembangunan pelabuhan tersebut. Karena walaupun semua orang bisa menjadi bupati, tapi tidak setiap orang bisa melakukan terobosan, membangun sebuah jaringan, membuat sebuah kebijakan. Itu penting Bapak Ibu semua. Karena ulun ini seorang birokrasi, tahu tentang bagaimana sebuah kebijakan, tahu tentang bagaimana sebuah mengatur administrasi keuangan. Nah, ini menjadi penting, modal dasar sebagai calon pemimpin Barito Kuala. Maka ulun program yang paling tidak pernah disangka adalah membuat jaringan air bersih masuk seluruh wilayah Barito Kuala. Jaringan air bersih. Sekarang sepanjang jalan dari Anjir sampai Wanaraya sampai Tabunganen itu baru dipasangi pipa. Itu dana siapa? Dana dari Provinsi Kalimantan Selatan. Yang nilainya mencapai berapa? Mencapai 300 miliar. Lalu di Alalak bagaimana? Di Alalak itu pasti nanti Paman Birin juga intervensi. Jadi nomor 1 itu adalah presiden. Nomor 2 itu adalah gubernur. Nomor 3 adalah bupati. Iya kan? Iya kan? Nomor 1 itu adalah presiden, nomor 2 itu adalah gubernur, nomor 3 itu adalah bupati. Siapa bupatinya? Siapa bupatinya? Ya. Calon Wakil Bupati Barito Kuala Fahrin Nizar menyatakan dirinya tercatat selawas 8 tahun duduk sebagai wakil rakyat, 2 tahun di DPRD Batola, wan 5 tahun di DPRD Kalimantan Selatan. Fahrin Nizar menyatakan akan memperhatikan pendidikan sejak balita, salah satunya memberikan insentif kepada guru-guru swasta, program beasiswa, bubuhan tahfiz Al-Quran. Sudah tamat S1, sudah sarjana, kemarin sekolahnya di Kuala Lumpur di Malaysia, dan yang kedua insya Allah sudah 2 tenan sekolah S2 di Australia. Pondok pesantren dari Darul Hijrah. Nah, biar abang kayak ini apa? Yakin? Alhamdulillah. Kita bersama-sama menuju perubahan yang lebih baik untuk Barito Kuala. Karena perubahan. Ketika tanggal 27 dia masuk ke TPS bawa kartu suara, Bahkan dalam kesempatan ini Mujiat Fahrin Nizar sangat kooperatif dengan masa pendukungnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
izin bertanya kepada calon bupati dan calon wakil bupati. Ini kan kiranya kalau nanti jadi bupati dan wakil bupati, ini kira-kira apa ya yang bisa dimajukan bapak-bapak sekalian untuk memajukan ekonomi di Batola ini? Terus juga kan banyak tuh atlet-atlet contohnya di Brangas kan, contohnya kayak atlet sepak bola, terus atlet dayung, terus kan ada juga kan kayak anak-anak hobi main game, terus itu tuh kan disalurkan ke bakatnya. Itu aja mempertanyakan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Terima kasih Dinda atau Nanda. Tadi saya sudah ceritakan, untuk membangun sebuah ekonomi kerakyatan maka kita harus punya mimpi yang tinggi. Mimpi itu supaya berjalan diberi kaki. Kakinya apa? Kakinya adalah usaha ikhtiar. Kalau kita tidak ada usaha, tidak ada ikhtiar, hanya sebatas mimpi di siang bolong yang tidak akan pernah terwujud hasilnya. Maka saya katakan, salah satu calon yang mempunyai program spektakuler, yang nasional, yang bisa mengangkat ekonomi Barito Kuala, karena itu akan dijadikan PAD yang secara rutinitas akan mendapatkan restribusi dari usaha pelabuhan. Banjarbaru tidak punya ladang pertanian, tapi dia punya bandara, sehingga setiap hari dia menerima restribusi pajak dari jasa pelabuhan atau penerbangan. Kalau kita ingin membangun sebuah ekonomi, dibangunlah sebuah rutinitas, maka kita harus punya pelabuhan yang besar, yaitu pelabuhan laut yang kita. Apabila pelabuhan terbangun di Barito Kuala, maka sentral impor ekspor itu akan terfokus di Barito Kuala. Pak Mujiat tadi menyampaikan apabila terjadi hal itu maka pemerintah daerah akan turun. Kalau ulun tambahkan, tidak, jangan sampai hal ini terjadi. Kita adakan pencegahan. Makanya guru-guru agama, guru-guru di tingkat level bawah sudah memberi edukasi atau pendidikan agama kepada anak-anak kita generasi muda untuk jangan sampai ke depan ia melakukan hal-hal yang di luar dari ajaran agama kita. Ingat sekali lagi, Rasulullah SAW pernah ditanya oleh seorang sahabat, tolong dengarkan, siapa yang harus aku hormati? Ibumu. Habis itu siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Setelah berkampanye di Desa Brangas Timur, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, pasangan calon Bupati wan Wakil Bupati Barito Kuala, Mujiat Fahri Nizar, melanjutkan sosialisasinya ke Desa Tamban Raya Baru, Kecamatan Mekarsari, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, tengah hari Kamis 26 September 2024. Untuk itu yang saya hormati seluruh para guru-guru agama, tokoh masyarakat, tokoh masyarakat, dan juga dari tim kita yang telah memberikan waktu kita berdua untuk ada di sini. Saya mengaturkan ribuan terima kasih. Mudah-mudahan dengan kita bersama-sama memilih pemimpin Barito Kuala, pilih yang terbaik. Barangkali itu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Habib itu tadi.